Dari yang kecil sampai yang tua ikut-ikutan. Bahkan ada yang pasangan sudah lansia, suami istri main. Bahkan ada yang menjual becanya di seberang nih. Pemuda tangguh, saat ini engkau di mana? Itu judulnya ya. Pemuda tangguh, saat ini engkau di mana? Di mana? Pemuda ini adalah harapan bangsa. Tegak dan berdirinya suatu bangsa terletak pada pemuda. Begitu juga keberanian Rasulullah. Mantapnya Rasulullah mengembangkan, mensiarkan Islam ditopang oleh para pemuda. Mungkin adik-adik semua, bapak-bapak sudah mengetahui ada namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah dikenal dengan pemuda surga. Ada namanya Zubair bin Awwam, pemuda yang dermawan. Ada namanya Tolha bin Ubaidillah, singa podium. Singa podium ini pedai. Ada namanya sahabat Nabi di kalangan pemuda, Sa'ad bin Abi Waqqas, kesatria berkuda, ya, mengendarai kuda tak ada lawannya. Ada Zaid bin Sabit yang IQ-nya jenius. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan manuskrip Al-Quran. Bukan sembarang orang pemuda ini. Ada namanya Usamah bin Zaid, panglima perang. Bayangkan pemuda jadi panglima perang. Umur ketika itu baru 18 tahun. Kalau zaman saat ini adik-adik APD mungkin dia baru SMA, sudah menjadi panglima perang. Ada namanya Amr bin Abi Salimah, imam muda, masih belia sudah jadi imam. Ini yang patut kita ambil ibrah pelajaran. Bahkan para pemuda adik-adik APD diistimewakan oleh Allah dan Rasulullah. Di padang mahsyar para pemuda ini diberi naungan. Tidak ada naungan, tidak ada keteduhan di padang mahsyar. Salah satunya didapatkan oleh para pemuda. Orang kepanasan, kita teduh. Siapakah pemuda itu? Kata Nabi, wasabbun nasa'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang, pemuda tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Bayangkan istimewanya para pemuda, sehingga Nabi katakan salah satu di antara 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah adalah para pemuda. Adakah adik-adik APD termasuk di dalamnya? Kita lihat suasana zaman now ini. Apa namanya? Zaman old dulu kan? Zaman now. Apa yang dilakukan oleh para pemuda? Kemana pemuda dulu seperti Ali bin Abi Thalib? Kemana pemuda dulu seperti Zaid bin Sabit? Tidak. Adakah anggota APD bisa menulis seperti Zaid bin Sabit? Adakah anggota APD seperti Zubair bin Awwam, dermawan? Kalau tak ada duit, mungkin sumbangsinya tenaga. Tidak. Nanti ketuanya APD Rapri Anugrah, yuk kita kumpul gotong royong. Tak bisa dengan
Duit mungkin kita sumbangkan dengan tenaga. Kita lihat pemuda saat ini, apa kegemaran mereka? Yang pertama, waktu habis sia-sia belaka, asik main game. Enggak. Yang kedua, pemuda saat ini sukanya mabuk-mabukan. Yang ketiga, pacaran bahkan hingga berzina. Yang keempat, ada terjangkit narkoba, kecanduan narkoba. Bahkan game online lebih parah daripada narkoba. Kalau narkoba orang tertentu, tapi kalau game online judi ini, dari yang kecil sampai yang tua ikut-ikutan. Bahkan ada yang pasangan sudah lansia, suami istri main. Bahkan ada yang menjual becanya di seberang ini, ada yang menjual tanahnya di seberang ini juga ada juga. Tanahnya dijual. Auzubillah. Ada juga pemuda yang durhaka kepada orang tuanya. Karena patuh kepada temannya, dia lawan orang tuanya. Dia durhaka kepada ayah bundanya. Yang terakhir, ada pemuda malas beribadah. Kalau kita hidup di zaman Nabi, tentu kita selaku para pemuda akan malu berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, akan malu berjumpa dengan Zubair bin Awam, akan malu kita berjumpa dengan Zaid bin Sabit. Bahkan pemuda ini disanjung Allah, ya, disanjung Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah azza wa jalla la ya'jabu minas sabba laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla sangat takjub kepada pemuda selama pemuda itu di jalur yang benar. Namun Pak Kades, pemuda di desa kita ini perlu sokongan, baik materi dan moral. Karena di Bangkinang Seberang ini yang aktif pemuda ya di Desa Binuang dan Kelurahan Pasir Sialang. Tentu namanya pemuda ini kan tak ada penghasilan. Kalaupun ada penghasilan tidak mencukupi kegiatan mereka. Tentu di desa ada anggaran Pak Kades? Ada anggaran untuk pemuda? Ada. Ya, kalau ada sedikit banyaknya dibantulah adik-adik APD. Karena kita selalu dimanapun saya pergi ceramah ya, di Binungi ada APD. Di tempat-tempat lain ada remaja masjid. Remaja masjid menyusu ke masjid. Kalau APD kemana menyusunya? Tentu ke anggaran desa. Mungkin dirembuk dengan DPD, Badan Permusyawaratan Desa. Nah, Allah saja memberi kagum kepada para pemuda. Selama pemuda ini laisat lahu sabwah, selama pemuda tidak menyimpang. Nah, karena waktu kita singkat saja ya. Bagaimana seharusnya pemuda menjadi pemuda tangguh? Yang pertama, pemuda menjadi pemuda tangguh adalah mesti pemuda menimba ilmu, berilmu. Karena pemuda ini adalah teladannya masyarakat. Alhamdulillah APD Binung kan sudah membuktikan keilmuan mereka adanya tanam kebun ya. Apa namanya? Apa nama kelompoknya? Ketua? Nah, apa namanya? Pertanian apa namanya? Kebun APD. Alhamdulillah mungkin satu-satunya yang ada di Kabupaten Kampar ya Binung. Kalau yang lain tidak ada atas nama kelompok pribadi. Mungkin di Indonesia mungkin ya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Wah. Nah, ini berilmu. Apa kata Allah? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama kata Allah orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentu beda.
Alhamdulillah, walaupun adik-adik APD masih remaja, ya enggak, masih umur SMA, baru kuliah atau akan tamat kuliah, ya, masih muda, tentu perlu bimbingan, perlu menimba ilmu. Yang kedua, bagaimana menjadi pemuda tangguh itu? Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini apa edukasi itu? Nah, kalau saya ceramah jalan-jalan ya. Apa edukasi adik-adik APD? Apa edukasi? Memberikan edukasi kepada masyarakat. Pakai ketua dulu. Apa yang kita berikan? Apa yang kita berikan? Ini apa menggigit-gigit yuk? Apa edukasi itu? Memberikan edukasi. Siapa guru yang kuliah guru sini? Education. Ada yang kuliahnya di Fakultas Pendidikan ini? Apa edukasi? Pelajaran. Pelajaran. Udah tahu apa lagi? Nah, menjadi pemuda tangguh yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Adik-adik APD sudah memberikan gambaran yang terbaik. Ada wirid yasinannya, ada kebun APD, mungkin tahun depan mungkin ada bengkel las APD. Kalau ditopang oleh kepala desa, insya Allah lah ya. Nah, kenapa orang banyak narkoba? Ya, kenapa orang terjangkit narkoba? Karena tidak ada kegiatan. Maka kegiatan yang diisinya hal-hal yang negatif. Tapi kalau di siang harinya anggota APD ini bekerja, ada yang berkebun, ada yang bercocok tanam, ada yang bengkel, mungkin yang pemudinya, ya, yang adik-adik cewek-cewek ini bisa kursus menjahit. Nah, di sini kan ada ya, sudah ada disediakan oleh desa, Akades. Nah, ini bisa dipakai APD ini. Nah, ini bisa yang cewek-cewek pemudi ini bisa memanfaatkan aset desa ini untuk kursus menjahit. Nah, tentu kursus menjahit tentu ada gurunya. Kalau tak ada guru, ya tentu tak jalan. Berarti dia ditopang juga oleh kepala desa bersama APD, ya, insyaallah. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada sebagian di antara kalian para pemuda itu yang memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Yang ketiga, bersabar atas gangguan masyarakat. Memang namanya gerakan kita, apapun yang kita kerjakan, tetap ada yang tak senang, ada yang tak suka dengan apa yang kita lakukan. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Karena APD ini, adik-adik pemuda, bekerjanya tanpa gaji, ya, berbuat tanpa ada honor, ya, kita berbuat demi kemajuan masyarakat. Yang namanya demi kepentingan masyarakat tentu bukan gaji yang dapat, tapi umpatan, bahkan ada cercaan, hinaan. Ini majunya APD bingung didukung oleh kita semua. Selanjutnya, adik-adik APD supaya menjadi pemuda tangguh itu adalah hendaknya kita menjadi teladan di tengah masyarakat. Mula-mula orang kan menganggap remeh saja APD. Apa APD? Anak-anak baru gede, enggak ABG, ya. Bisa berbuat apa? Bisa lakukan apa? Nah, itu tentu banyak cercaan, hinaan. Maka adik-adik APD berikan contoh terbaik bagi masyarakat di desa Binong. Yang kelima, jadilah pemuda pelopor kebaikan.
Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan atas pelopor kita. Alhamdulillah, pemuda APD Binong ini Pak Kades sudah memberikan contoh terbaik pelopor kebaikan, baik di bidang agama, ada yasinan berminggunya hari Sabtu, hari Ahad ya, malam Ahad ya, petang Sabtu malam Ahad, dan di bidang kebun ya ada juga. Alhamdulillah, di bidang olahraga sudah menjadi pelopor kebaikan juga. Yang keenam, bagaimana menjadi pemuda tangguh? Hendaknya kita para pemuda ini berteman dengan orang yang baik, lingkungan yang baik, orang yang baik, insya Allah akan memberikan dampak positif bagi kita. Yang ketujuh, hendaknya anggota APD ini peduli dengan lingkungan sekitar. Jangankan manusia, semut saja di dalam Al-Quran apa kata Allah? Qalat namlatun ya ayyuhan naman udkhulu fi masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Semut saja bapak-bapak, adik-adik, sangat peduli dengan kawan-kawannya. Apa kata semut kepada saudara-saudara semut yang lain? Hai sekalian semut, udkhulu fi masakinakum. Apanya Allah? Udkhulu, masuklah kalian hai para saudara semut, masakinakum, ke lubang-lubang sarang-sarang semut kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, nanti Sulaiman dan bala tentara akan menginjak kamu kalau sekiranya kamu tak masuk ke dalam sarang-sarangmu. Mana cerdas manusia atau orang? Adik-adik? Adik-adik apa dek? Kalau ada teman kita menyimpang, peduli kita. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat kita ada yang menyimpang, kita peduli. Kalau ada yang bengkok, kita luruskan. Kalau ada yang keruh, kita jernihkan. Kalau ada yang kusut, kita uraikan. Itulah peran kita selaku pemuda. Nah, sekian dulu dari saya.